Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang PTN, kembali lagi kita pada pembahasan soal tryout keempat untuk bagian pemahaman bacaan dan menulis atau biasa kita sebut PBM. Nah, jangan lupa videonya disimak dengan baik dan selamat menyaksikan. Baik, di awal kalimat ini kita sudah disediakan sebuah teks atau bisa kita sebut teks 1 ya. Kemudian tentunya kita harus membaca teksnya dengan baik dan juga memahaminya. Nah, langsung ke pertanyaan nomor 1, yakni gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan teks di atas adalah, jawabannya itu bagian C, yakni cara untuk mengatasi tantrum pada anak. Karena pada teks ini terdapat 3 paragraf. Yang pertama itu menjelaskan tentang definisi tantrum. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang orang rentan terkena tantrum. Sedangkan di bagian ketiga, penyebab tantrum pada anak. Lanjut yang kedua, pertanyaannya adalah konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang nomor 6 pada teks ialah, jawabannya bagian D, yakni kata namun. Karena pada bagian rumpang di atas, teks tersebut membutuhkan konjungsi atau kata sambung antar kalimat yang merangkap sebagai konjungsi pertentangan dalam teks, sehingga kata yang tepat adalah kata namun. Masih pada teks yang sama, kita lanjut ke nomor 3. Kalimat tidak efektif pada teks ditandai oleh nomor. Jawabannya adalah D, yakni kalimat 8. Nah, salah satu syarat menjadi kalimat yang efektif adalah adanya kepaduan antar kalimat. Tetapi di bagian kalimat nomor 8 ini memiliki ketidakpaduan kalimat, sehingga sulit dipahami dan memerlukan perbaikan. Maka untuk kalimat nomor 8 ini, perbaikannya adalah menjadi ada beberapa cara yang bisa Bunda lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Nah, setelah diperbaiki, barulah susunan kalimatnya menjadi padu. Lanjut ke nomor 4. Kalimat tidak baku pada teks ditemukan pada kalimat nomor, yakni jawabannya A, kalimat nomor 11. Kenapa? Karena di kalimat nomor 11 itu kita lihat terdapat kata perilaku, tetapi di KBBI yang baku adalah perilaku, sehingga di sini memerlukan tambahan huruf E untuk kata perilaku. Kita lanjut ke bagian nomor 5. Antonim dari kata kencang ialah, jawabannya itu bagian D, lambat. Karena di KBBI kencang itu sama dengan cepat, sehingga lambat sama dengan perlahan. Kemudian di nomor 6, makna kata kondisi pada teks di atas ialah, jawabannya C, yakni keadaan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kondisi berarti keadaan. Untuk bagian teks 1, pertanyaannya dicukupkan, kemudian di sini disediakan bagian teks 2 untuk menjawab soal nomor 7 hingga nomor 12. Pastikan kalian membaca teksnya dan juga memahami isi teksnya. Nah, di bagian teks ini terdapat beberapa kata yang digaris tebali. Nah, tugas kita untuk bagian kata yang digaris tebali ini, apakah harus ada perbaikan atau tidak? Dan apabila ada perbaikan, maka harus kita pilihkan perbaikannya itu bagian yang mana dan menjadi apa. Tetapi di sini memang terdapat kekeliruan angka yang seharusnya di bagian teks itu dimulai dari angka 7 ya, bukan 5. Jadi, kalimat 5 di teks untuk menjawab pertanyaan nomor 7, kalimat 6 di teks untuk menjawab pertanyaan nomor 8, dan juga seterusnya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Yang pertama ini ada kata Gojek yang digaris tebali, artinya untuk menjawab soal nomor 7. Nah, Gojek di teks itu penulisannya miring, sehingga harus kita perbaiki menjadi bagian D, Gojek. Diawali dengan huruf kapital karena Gojek ini merujuk kepada sebuah nama perusahaan. Kemudian penulisannya juga tidak perlu menggunakan dicetak miring karena
kata Gojek di sini bukanlah bahasa asing, sehingga penulisannya normal seperti biasa. Lanjut ke bagian nomor 8, itu terdapat kata driver yang digaris tebali dan harus kita perbaiki menjadi bagian B, yakni driver yang dicetak miring, karena driver di sini adalah bahasa asing sehingga penulisannya harus dicetak miring. Lanjut ke bagian nomor 9, itu terdapat kata ke-10 yang digaris tebali. Nah, bagian ini harus kita perbaiki menjadi bagian kalimat C, yakni ke strip 10. Karena di sini kalimatnya perlu penambahan tanda hubung atau ditandai dengan tanda strip pada teks yang menunjukkan urutan angka, sehingga perbaikannya menjadi ke strip 10. Lanjut ke nomor 10, ada kata D strip 3 yang digaris tebali dan ternyata harus kita perbaiki menjadi bagian kata B, bagian B, yakni buka kurung D3 tutup kurung. Karena tanda kurung di sini fungsinya adalah untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, sehingga yang diperbaiki adalah diploma 3 kemudian menggunakan tanda kurung D3-nya. Nomor 11 ini terdapat kata Indonesia yang digaris tebali. Apakah harus kita perbaiki atau tidak? Nah, ternyata penulisan Indonesia di teksnya sudah betul. Artinya tidak perlu kita perbaiki. Jawabannya B. Karena di sini Indonesia merujuk kepada letak geografis sehingga penulisannya harus diawali dengan huruf kapital di awal. Nah, untuk nomor 12 itu terdapat kata di industri yang penulisannya disatukan. Maka harus kita perbaiki menjadi bagian B, di strip industri atau penulisannya dipisah. Karena frasa di pada teks tersebut adalah sebagai preposisi atau kata depan yang menunjukkan tempat sehingga penulisannya harus dipisah. Nah, untuk teks 2 dicukupkan, kita lanjut ke bagian teks yang ketiga. Jadi, pastikan kalian sudah membaca dan juga memahami isi teksnya. Kita ke nomor 13, pertanyaannya, kesalahan penulisan istilah asing pada teks ditemukan pada kalimat nomor 11 ini jawabannya B, yakni kalimat nomor 1 dan 5. Karena di bagian kalimat 1 dan 5 ini ternyata terdapat kata flyover yang penulisannya seharusnya dicetak miring, karena di sini flyover adalah bahasa asing atau istilah asing. 14. Padanan kata flyover pada teks ialah. Nah, sebelum itu kita membahas tentang padanan kata. Padanan kata itu artinya kita mencari kata yang maknanya sama dengan kata yang sudah menjadi pertanyaan. Maka di sini untuk jawaban nomor 14 adalah bagian A, yakni jalan layang. Artinya flyover itu maknanya sama dengan jalan layang, yakni sebuah jalan raya yang dibangun lebih tinggi daripada jalan biasanya. Lanjut ke pertanyaan nomor 15. Judul yang sesuai untuk teks di atas adalah, jawabannya itu C ya, yakni Pemkot Palembang siapkan 24 miliar rupiah untuk bangun flyover simpang skip untuk mengatasi macet. Karena sudah sesuai dengan isi teksnya ya, kemudian kita diperintahkan untuk mencari judul. Judul itu adalah sebuah representasi dari keseluruhan isi teks. Lalu kita ke bagian nomor 16, makna kata prioritas pada teks di atas ialah, jawabannya C, yakni diutamakan. Hal ini sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana makna kata prioritas adalah diutamakan atau didahulukan daripada yang lainnya. Lanjut ke bagian nomor 17, makna kata yang sama dengan kata kondisi pada teks ialah, jawabannya D, yakni keadaan. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinonim dari kata kondisi adalah perihal, suasana,
keadaan atau syarat, dan yang paling tepat adalah keadaan. Lalu nomor 18, makna kata rekomendasi pada teks ialah 18 jawabannya D, yakni saran. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekomendasi di sini maknanya adalah sebuah saran yang dianjurkan. Kita lanjut ke bagian nomor 19. Gagasan utama paragraf pertama pada teks di atas ialah 19 ini jawabannya A, yakni lansoprazol adalah obat yang bisa mengurangi jumlah asam yang dihasilkan lambung. Nah, karena bagian ide pokoknya itu ada di awal kalimat, maka bisa kita sebut dengan paragraf deduktif. Kita lanjut ke bagian yang terakhir, nomor 20. Sinonim kata gangguan pada teks di atas ialah, nah teman-teman jangan lupa ya, sinonim itu adalah persamaan kata. Sehingga nomor 20 ini jawabannya A, usikan. Karena sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinonim artinya adalah godaan, usikan, atau juga provokasi. Sekian untuk pembahasan bagian PBM atau pemahaman bacaan dan menulis di bagian tryout keempat ini. Apabila teman-teman memiliki sebuah pertanyaan, boleh dituliskan di bagian kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dengan baik dan tetap semangat untuk mengejar PTN yang kalian inginkan. Semoga video ini membawa manfaat untuk kita semua, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.